menyampaikan hal-hal yang Tuhan ingin supaya kami dengar, supaya kami ketahui, supaya kami pahami, supaya kami sadari, sehingga kami bisa dipandu oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami berkenan dan supaya kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan yang bisa menyebabkan fokus kami terganggu. Tuhan, pakailah waktu ini untuk bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mau serahkan waktu kami untuk mendengar firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada semangat pagi ini? Selalu ada semangat ya. Di dalam Tuhan harus ada semangat, sukacita, ucapan syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan memberkati kita semua. Diberi tema dari pusat hidup dalam Kristus. Mari kita membaca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Dua ayat ini betul-betul mendorong dan menguatkan kita. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa sama-sama menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang hadir di tempat ini percaya Tuhan Yesus, lebih-lebih sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus, status kita berubah ya. Dulu kita orang berdosa yang akan binasa, yang akan mengalami maut. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk di dalam hidup kita, kita diterima menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, saudara, bersyukur ya. Firman Tuhan menasihati pagi ini bagi kita semua, orang-orang yang sudah menerima Kristus. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada beberapa nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini. Di situ kalau saudara baca ada hendaklah. Hendaklah itu apa, saudara? Hendaklah itu apa? Pernah sudah pikirkan hendaklah itu apa? Hendaklah itu seharusnya, saudara. Jadi bagi orang-orang yang sudah menerima Yesus, hendaklah, seharusnya lah. Di situ paling enggak ada 4 ya. Saya catat. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini yang berwarna yang saya inginkan ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan yang merah, saudara ya. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan supaya kita tuh tetap, saudara. Apa itu tetap, saudara? Tetap itu tidak berubah. Tetap itu artinya terus-menerus. Kalau tidak terus-menerus berarti tidak tetap ya. Tetap
Istilah tetap itu ya, artinya sesuatu yang dilakukan terus-menerus dengan setia ya. Kalau saudara melakukan sesuatu terus-menerus tanpa putus, nah itu artinya tetap, saudara. Kalau saudara ada di dalam Kristus, tetaplah di dalam Dia. Jangan kadang-kadang datang sama Tuhan, kadang-kadang meninggalkan Tuhan, kadang-kadang mengabaikan Tuhan, kadang-kadang melupakan Tuhan. Itu artinya tidak setia. Itu artinya tidak konstan ya, terus-menerus atau senantiasa atau tetap, saudara. Tuhan menginginkan ketika seseorang mengikut Dia, hidup di dalam Dia, itu tetap setia terus-menerus, tanpa sesaat pun meninggalkan atau melupakan Dia atau mengabaikan Dia. Mari kita bandingkan firman Tuhan ini dengan Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Injil Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saudara punya Alkitab, saudara buka, saudara kasih tanda, pulang di rumah renungkan lagi, saudara. Ya, Yohanes 15 ayat 4. Tuhan Yesus mengatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, jangan menyepelekan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus ini ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, percayalah, saudara. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan, dan tidak ada satupun yang di luar kendali Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk kehidupan kita. Nafas kehidupan kita pun ada di tangan Dia, saudara. Kalau orang mengerti firman Tuhan ini ya, pasti dia akan semakin mencari Tuhan Yesus dan melekat kepadanya, tidak mau sesaat pun bergeser dari Dia ya. Jangankan meninggalkan, saudara, bergeser juga nggak mau ya. Kenapa jadi renggang nih ya? Nggak mau, saudara ya. Seperti seorang bayi, saudara ya. Cucu saya umur mau 6 bulan nanti ya, tanggal 8 6 bulan, 3 hari lagi dia nempel sama mamahnya, saudara ya. Makin dipeluk makin nyaman, saudara ya. Dia nggak mau bergeser. Coba kalau ditaruh sering nangis ya, dibiarin gitu. Saudara, harusnya kita seperti bayi ya, yang selalu ingin rindu mamanya, ibunya yang melahirkan dia. Saudara, tahu nggak orang percaya itu dilahirkan baru? Itu sama seperti bayi ya. Roh Kudus yang melahirkan kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Harusnya kita selalu punya kerinduan ingin melekat kepada Dia, karena Dialah sumber hidup kita. Sama bayi juga, kalau dia tidak diberi makan ASI oleh ibunya, bisa teriak-teriak, saudara ya, bisa histeris, bisa ususnya melilit, kelaparan ya. Saudara, melekat. Kata Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan saudara coba-coba menantang Tuhan ya. Bisa, saya bisa. Buktinya saya masih hidup. Buktinya saya masih bisa bernapas. Lakukan ini, lakukan itu. Kalau sekali Tuhan tekan ya, salah satu urat saraf saudara aja ya, saudara akan kelabakan, saudara ya. Saudara bisa tersengal-sengal bernapas juga ya.
Kalau Tuhan izinkan saudara terbaring di ICU, ya, tidak ada yang bisa menolong saudara. Dokter sehebat apapun bisa angkat tangan saudara. Yesus Kristus dikatakan Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Segala macam yang ada dan yang kelihatan atau tidak kelihatan, semua itu ditopang oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita menyadari siapa Yesus itu, biarlah kita tetap di dalam Dia, saudara. Tetap di dalam Dia. Jangankan meninggalkan Dia atau mengabaikan Dia. Bergeser sedikit pun harusnya nggak mau, ya. Maunya makin erat, pegang, peluk Tuhan Yesus erat-erat dan tetap di dalam Dia, saudara. Apakah kita mau seperti itu, saudara? Kalau saudara seperti itu, ya, berkat-berkat kehidupan mengalir di dalam hidup saudara, ya. Saudara, saya ingin ingatkan, kalau saudara mendengar kata berkat itu, ya, jangan terus pikiran saudara, ya, ke materi, ya. Oh iya, nanti saya jadi kaya, ya, nanti saya berhasil, ya, saya diberkati, ya. Bukan seperti itu, saudara, ya. Memang berkat-berkat materi itu termasuk berkat Tuhan kalau saudara bisa memuliakan Tuhan lewat berkat yang saudara terima. Kalau berkat-berkat materi yang saudara terima tetapi saudara tidak hidup memuliakan Tuhan, itu akan berubah menjadi kutuk, saudara, ya, menjadi kutuk. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ada orang yang nggak suka kalau saya ngomong begini. Kenapa? Ya, namanya juga berkat Tuhan. Kalau kita ada kan diberkati Tuhan berarti, Pak, katanya. Tidak, saya bilang. Kenapa tidak? Karena akan berbalik, saudara, menjadi kutuk. Kenapa bisa begitu, Pak? Ada itu firman-Nya, ya. Sekali waktu nanti di kelas PA saya mau jelaskan ini, ya. Kenapa berkat bisa berubah menjadi kutuk? Kalau orang diberkati Tuhan tetapi tidak memuliakan nama Tuhan, malah menjauh dari Tuhan, mengabaikan Tuhan, berkat itu akan berbalik menjadi kutuk. Dia akan menjadi orang yang melupakan Tuhan. Dia akan menjadi orang yang menjauh daripada Tuhan dan tidak pernah mengabaikan Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau orang, ya, makin menjauh sampai terlepas dari Tuhan, itu kutuk, saudara. Walaupun mungkin secara materi tidak kekurangan, mungkin secara materi berlimpah, tetapi kehidupannya kering, saudara, karena dia menjauh bahkan lepas dari sumber kehidupan itu. Saudara, kalau kita diberkati Tuhan, muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki. Bukan hanya harta, waktu, tenaga, pikiran kita harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Bukan, saudara. Hanya Dia yang patut dimuliakan dan ditinggikan. Kalau orang menyadari ini, saudara, dia akan semakin hari semakin sungguh-sungguh melekat kepada Dia, ya. Tidak mau menjauh atau apalagi meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, dia akan semakin erat melekat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita ini melekat kepada Tuhan? Coba, kalau saya tanya, ya, apakah saudara saat ini sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, tetap di dalam Dia, atau kadang-kadang dekat sama Tuhan, kadang-kadang menjauh, kadang-kadang mengabaikan? Apakah saudara stabil, terus ajak, ya, ajak di dalam Tuhan, bahkan semakin melekat? Gimana kita tahunya, saudara? Saudara bisa nggak menjawab? Pertanyaan ini buat saudara dan buat saya juga. Kalau ada pertanyaannya, apakah kamu melekat atau tetap di dalam Dia? Kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Apakah kamu tetap di dalam Dia? Nah, coba jawab, saudara. Masing-masing di dalam hati masing-masing. Apa saya melekat kepada Tuhan? Apa saya tetap, ya, tetap di dalam Dia? Gimana tahunya, saudara? Selidiki hati masing-masing, saudara.
Tetapi firman Tuhan memberitahu kita ciri atau tanda orang melekat kepada Tuhan atau tetap di dalam Dia ada. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes 2 ayat 5. 1 Yohanes 2 ayat 5. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar. Oh, tadi salah ya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Saya ulang ya, 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara, artinya kalau orang ada di dalam Kristus, tetap ya, dia akan menuruti firman-Nya. Kalau saudara kadang-kadang menuruti firman-Nya, kadang-kadang enggak ya, berarti saudara tidak stabil ya. Tidak stabil. Saudara kadang-kadang mengasihi Tuhan ya, bisa terharu ya, tapi bisa mengabaikan Tuhan ya, bisa tidak mempedulikan Tuhan ya. Kenapa saudara? Seseorang bisa seperti itu karena ada sesuatu yang lain, pasti itu ya, pasti itu ya. Kalau seseorang bisa mengabaikan, kalau ilustrasi ya, kalau seseorang bisa mengabaikan pasangannya ya, kadang-kadang dekat mengasihi ya, kadang-kadang mengabaikan ya, bahkan kadang-kadang mungkin nggak pulang, lama-lama nggak pulang. Kenapa saudara? Pasti ada sesuatu yang lain saudara, entah apa atau siapa ya, yang memikat hatinya ya, sehingga dia berbagi. Saudara, kalau kita mau tahu ya, kita ini tetap di dalam Dia enggak? Itu ditunjukkan seberapa saudara taat firman-Nya, seberapa setia saudara mengikut Dia ya. Saudara, ketika ada satu wawancara ya di luar negeri, bukan di sini ya, di Indonesia mah mungkin baik semuanya, di luar negeri ini ketika diwawancara seorang Kristen mengatakan begini, ya saya Kristen, tetapi saya Kristen itu hadir cuman hari Paskah sama Natal saja ya. Saudara, bisakah seperti itu saudara ya? Cari Tuhan hanya di hari raya tertentu ya, Natal atau Paskah. Selebihnya kemana? Ya, sudah barang tentu dia di tempat lain saudara ya. Tuhan mengatakan barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Setiap hari saudara, bukan setahun 2 kali, setiap hari mengikut aku. Artinya setia, setia, konstan ya, selalu, senantiasa. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima Yesus Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, setia, mentaati firman-Nya hari lepas hari, semakin hari semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita balik lagi ke nas yang biru, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, Rasul Paulus memakai istilah berakar dan dibangun. Ini menunjukkan bahwa kalau orang percaya Yesus, Yesuslah yang menjadi tumpuan ya. Kalau seperti pohon itu berakar saudara. Kenapa? Supaya kuat ya. Saudara, saya pernah baca pohon korma ya. Pohon korma itu di padang pasir, di daerah yang sangat panas, kalau dingin-dingin
Kenapa dia bisa bertahan hidup? Bukan hanya bertahan hidup, saudara, bahkan tumbuh dan berbuah, saudara. Berbuah, saudara, bisa dinikmati itu oleh banyak orang. Buahnya manis, ya. Saudara tahu kenapa bisa seperti itu, ya? Di mana banyak pohon tidak bisa bertumbuh di daerah seperti itu. Pohon korma itu punya akar yang panjang, saudara. Jadi melesak ke dalam, dikatakan sekitar 7 meter, saudara. 7 meter bisa bayangkan, saudara. Ini tinggi ini, ya, dari dasar sampai atap 4 meter, saudara. Ekor 7 meter, seberapa panjang itu akarnya pohon kurma, ya? Karena dia butuh air yang banyak, saudara. Dia harus masuk ke dalam, lurus, dan kemudian mengembangkan akarnya, ya, sehingga dia menjadi tanaman yang kokoh dan bisa menyerap banyak air, saudara. Dari situlah timbul kehidupan dan dia berbuah, saudara, berbuah. Itu ilustrasi gambaran orang percaya, saudara. Kalau orang percaya tidak berakar di dalam Kristus, nggak akan bertahan, saudara. Nggak akan bertahan. Sebentar juga layu, roboh, saudara. Coba lihat firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 13. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad atau meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Saudara, kenapa nggak berakar? Tidak berakar, ya. Makanya tadi Kolose 2 6-7, kalau kamu sudah menerima Kristus Yesus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus. Artinya Kristus itu menjadi sumber hidupnya, seperti akar merambatkan akar-akarnya ke tanah, ya, menyerap kehidupan, kekuatan, nutrisi. Kalau orang tidak berakar di dalam Kristus, ya, cepat goyang, saudara, roboh. Sebentar aja melupakan Tuhan, ya, atau mengabaikan Tuhan. Enggak Tuhan-Tuhanan lah, ya, saya banyak urusan, saya sibuk, ya, saya punya kehidupan sendiri. Tuhan harus tahu itu, Tuhan harus mengerti, saya juga makhluk hidup. Mereka lupa, yang menciptakanmu siapa, yang mengatur hidupmu siapa, yang memegang kehidupanmu siapa. Mengapa ada orang bisa mengabaikan Tuhan, ya, demi kepentingan sendiri, demi kesibukan sendiri, demi hal-hal yang dianggapnya berarti bagi dia. Tidak ada yang berarti di dunia ini, saudara, selain Yesus Kristus. Kalau kita dinasehati supaya berakar di dalam Dia, itu untuk kebaikan kita, saudara, supaya kita kuat, supaya kita mengalami kehidupan-kehidupan yang berasal dari Allah, bukan kehidupan-kehidupan yang semu di dunia ini, yang sementara. Seberapa kita menyadari hal ini, saudara? Orang yang betul-betul menyadari ini, pasti dia akan semakin mencari Tuhan, semakin menanamkan akarnya seperti pohon korma itu jauh ke dalam, ya, karena dia sumber kehidupan, saudara. Di luar Dia kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi Yohanes 15 ayat 4 dan 5, di luar Aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, di dalam Mazmur 127 dikatakan,
Ini yang sering saya sampaikan ketika orang mau mulai usaha, mau memulai hidup baru, mau membangun rumah tangga, mau apapun, memulai sesuatu yang baru. Biasa firman Tuhan ini saya sampaikan, saudara. Firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Mau 1.000, 10.000, berapa ratus ribu prajurit pun sia-sia kalau Tuhan yang bukan mengawal, yang menjaga. Saudara membangun rumah, membangun usaha, membangun hidup baru, apapun, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia, saudara. Ayat 2 mengatakan, sia-sia kamu duduk dari pagi sampai malam, ya. Nih, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika kita lelap tertidur dengan ucapan syukur, ya. Bangun pagi, Tuhan sudah sediakan berkat-berkat khusus bagi orang-orang yang dicintainya, saudara. Yang dicintainya. Otomatis kalau orang dicintai Tuhan tuh pasti dia mencintai Tuhan, ya. Nggak mungkin Tuhan bertepuk sebelah tangan, ya. Nggak mungkin orang yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan terus berkati, Tuhan terus pimpin hidupnya, Tuhan tolong. Nggak mungkin, saudara. Orang tuh harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, bulat, jangan ada kurang sedikit pun. Firman Tuhan mengatakannya, terkutuklah. Ini keras, saudara. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Memang ada ayatnya, Pak? Ada, ya. Nanti datang kalau PA saya tunjukkan. Kalau saya lupa tagih. Mana, Pak? Firman yang mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ada itu, saudara. Memang kalau orang tidak mengasihi Tuhan, saya setuju, terkutuk, saudara, ya. Karena berani-beraninya melupakan sumber kehidupan itu, ya. Lebih-lebih Kristus yang sudah kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia mati di atas kayu salib, mengabaikan kehinaan, menanggung penderitaan sedemikian rupa, darahnya dicurahkan, tergantung berjam-jam di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita. Bagaimana mungkin kita melupakan dia? Bagaimana mungkin kita mengabaikan dia? Saudara, kita harus betul-betul menyadari ini. Dan kalau kita menyepelekan dia, bertobat, saudara. Bertobat. Kalau zaman perjanjian lama itu, sobekan, koyakan jubah saudara, tabur abu di atas kepala untuk menyesali di hadapan Tuhan, berlutut hadap tembok. Tuhan, ampuni saya. Mengapa selama ini saya mengabaikan Engkau? Mengapa selama ini saya dengan mudahnya terpikat dengan berbagai hal dan menyepelekan Engkau? Terima kasih Tuhan, kalau saya masih punya kesempatan dengar firman-Mu. Engkau sabar, murah hati, dan memberi kesempatan. Beri kesempatan, beri kesempatan. Jangan ambil nafasku Tuhan sebelum aku bertobat. Itu doa, saudara, doa kesungguhannya. Saudara, di luar Tuhan Yesus, seseorang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dibangun di atas dia. Tadi ada berakar di dalam dia, ilustrasi seperti pohon. Dibangun di atas dia. Ini menggambarkan bangunan, saudara. Bangunan. Kalau saudara mendirikan rumah, ya. Kalau saudara tidak punya pondasi, roboh, saudara. Percayalah, ya. Di Kalimantan ada satu bangunan, rumah walet tinggi, ya, 3 atau 4 tingkat. Tapi setiap kali saya lewat jalan itu, ya, makin miring,
bulan depan makin miring. Kenapa, saudara? Pondasinya nggak kuat, saudara. Ya, nggak kuat. Saudara, pondasi yang telah diletakkan bagi orang percaya itu tidak ada lain dan tidak bukan Yesus Kristus. Ya. Dan saudara dibangun di atas Dia. Kalau saudara tidak membangun hidup saudara di atas dasar Kristus, percayalah, cepat atau lambat roboh dan hebatlah kerusakannya. Ya, percayalah. Ya, kalau mau bukti silahkan saja. Silahkan saudara beralih dari Tuhan Yesus. Saudara tidak membangun lagi hidup saudara di atas dasar Kristus. Saya percaya cepat atau lambat saudara akan hancur. Ya, hancur. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bagi orang percaya itu Yesus Kristus segala-galanya. Ya. Bangunlah hidup saudara di atas dasar Kristus. Saudara akan mengalami kehidupan yang kokoh di tengah berbagai badai kehidupan, pencobaan, tantangan, masalah. Tetap tegar, kuat, karena saudara dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Saudara, hendaklah yang berikutnya, ya, yang ketiga, ayat 7. Yang kuning. Kamu, ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, yang kuning, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berapa lama saudara bergereja di tempat ini? Berapa banyak firman Tuhan yang sudah diajarkan? Apakah itu semua menambah saudara makin teguh atau makin rapuh? Nah, ini pertanyaan penting, saudara. Berapa lama saudara bergereja di tempat ini dan dengar firman Tuhan, ya, yang diajarkan kepadamu? Saya kalau menyiapkan firman Tuhan, saudara, bukan hanya menyiapkan firman Tuhan, baca Alkitab, tetapi saya sungguh-sungguh berdoa, saudara, berdoa bagi semua jemaat, dari anak kecil balita sampai ke orang dewasa usia lanjut. Saya berdoa, saudara, supaya setiap kita tuh mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, ya. Semakin teguh, bukan semakin rapuh, saudara. Memang dunia ini dan zaman ini berusaha menggerus iman kita, ya, supaya kita lemah, rapuh, bahkan kandas. Kalau bisa iman kita kandas, saudara. Memang iman bisa kandas, Pak? Bisa, ya, bisa. Nanti saudara baca surat 1 Timotius, ya. Orang-orang yang percaya Yesus bisa kandas imannya. Kenapa? Terlalu mencintai dunia ini, ya, dan segala daya pikatnya. Terlalu hanya fokusnya hal-hal materi, lahiriah, dan yang sementara. Itu bertentangan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan, cobalah pikirkan perkara di atas. Carilah perkara di atas, bukan yang di bumi ini. Berapa banyak orang yang mengerti firman Tuhan ini?
pertanyaan lebih dalam lagi. Berapa banyak orang yang mengerti firman ini tetapi mengabaikannya? Nah, itu pertanyaan lebih penting, saudara. Berapa banyak orang yang mengerti firman Tuhan di dalam Kolose? Ini kan kita sedang membahas Kolose nih ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Coba lihat Kolose 3 pasal berikutnya, saudara. Pasal berikutnya ayat 1 dan sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Siapa yang nggak mau ini, saudara? Semua mau, toh? Iya, nanti kalau Kristus datang, saya juga mau, ya, dibangkitkan dan memasuki kemuliaan kekal bersama dengan Dia. Mau, saudara. Tetapi ayat 1 dan 2-nya nggak mau, ya. Ayat 1 dan 2. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Saya tidak mau. Saya mau cari perkara-perkara di bumi ini. Karena di bumi ini bisa memberikan kenyamanan, kenikmatan, kesenangan hati. Saya mau cari itu. Ayat 2 diulang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pertanyaan tadi penting jadinya. Berapa banyak orang yang mengerti firman Tuhan ini? Nah, itu pertanyaan. Kalau ada yang menjawabnya, sedikit Pak yang mengerti, banyakan orang mah nggak mengerti. Oh ya pantas hidupnya seperti itu. Pikirannya, mimpi-mimpinya, cita-citanya hanya tertuju kepada perkara-perkara sementara, perkara-perkara lahiriah. Hidupnya hedonisme, hanya mencari kenikmatan. Berapa banyak orang yang mengerti firman Tuhan ini? Sedikit Pak. Oke, sedikit. Pertanyaan lebih penting lagi, seberapa banyak orang yang mengerti firman Tuhan ini tetapi mengabaikannya? Mungkin menganggap, alah itu cuman firman Tuhan lah, udah sering saya dengar, jangan ulangi ya. Nah, bisa begitu saudara orang ya, karena tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena apa yang dimimpikan, yang dikejar, yang ingin diraih itu berlawanan dengan firman Tuhan. Saya banyak ketemu orang-orang ya di Jawa, saudara, khususnya di Bandung. Di Palopo enggak, di Bandung, saudara. Ya. Kalau diingatkan ya tentang perkara-perkara di atas, perkara-perkara di mana Kristus ada, coba kejar, cari, pikirkan, kejar. Enggak suka, saudara. Ya, enggak suka. Maka bahkan bisa berbalik menentang saya. Walau bagaimanapun ya, hidup tuh perlu uang, ya. Walau bagaimanapun kan orang tuh punya ingin ini, ingin itu. Ya betul, saya bilang. Saya juga perlu uang. Saya juga perlu makan, minum, pakai, ya. Tetapi fokus hidup saya bukan itu. Perkara di atas, di mana Kristus ada. Karena ujung-ujungnya Kristuslah yang akan membawa saya kepada kekekalan dan kemuliaan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Tetapi kalau orang yang berkeras ya, berkeras hati, tidak. Firman Tuhan mau bilang apa? Saya punya pendirian sendiri. Saya punya pengertian sendiri. Ya sudah, kalau seperti itu nggak bisa diubah ya.
Mudah-mudahan Roh Kudus mengubah. Tapi biasanya kalau orang keras hati, Tuhan makin keraskan, ya. Kalau orang keras hati, Tuhan makin keraskan, ya. Contohnya Firaun. Firaun keras hati, dinasehati atau dikasih tahu firman Tuhan oleh Musa, melawan. Tuhan hukum, kasih tulah, air jadi darah, enggak bertobat. Sampai 10 tulah pun tidak bertobat. Akhirnya apa? Binasa. Binasa. Setiap orang yang melawan Tuhan pasti binasa. Pasti binasa. Percayalah, ya. Kecuali saudara lebih kuat dari Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, firman Tuhan mengatakan Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran. Roma 10 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap Selasa saya menyiapkan firman Tuhan, digumuli, diberitakan, diajarkan, supaya setiap orang yang mendengar, termasuk saya yang memberitakan, kan dengar juga saudara, baca, persiapkan. Itu sama seperti makan firman Tuhan juga, ya, supaya tumbuh, imannya tumbuh saudara, timbul. Iman itu bukan timbul dari kita melihat sinetron, tayangan-tayangan drakor segala macam, bukan saudara. Itu mengikis iman kita malah, ya. Karena ajaran-ajaran, prinsip-prinsip dunia masuk di dalam pikiran hati kita lewat mata, lewat pendengaran, ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus yang mana, Pak? Itu semua Alkitab. Itu firman Kristus, ya. Saudara harus pahami, saudara harus mengerti, pelajari, lakukan di dalam hidup ini. Kalau tidak dilakukan, sia-sia saudara. Sia-sia. Karena iman itu harus ada buktinya, ya. Bukan cuma ngomong di mulut, harus ada buktinya, ada action yang dilakukan. Kalau Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu, lakukan. Bagaimana saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, segenap jiwa, segenap akal budi? Jadi sambil mikir, bagaimana saya mengasihi Tuhan dengan pengertian yang benar? Bagaimana saya mengusahakan, ya, segenap kekuatan saya untuk menunjukkan bahwa saya mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita, saudara, ya. Kenapa ada orang, ya, untuk kekasihnya dia rela melakukan hal-hal yang sulit, yang berat, ya, karena kasih, saudara. Karena cinta yang membara, seseorang bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar pikiran sehat, ya. Kenapa saudara? Cinta yang mendorong itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, lakukan saudara, bukan cuma di mulut, lakukan. Apa, ya, ekspresi saya untuk menunjukkan kasih saya kepada Tuhan itu apa, ya? Setia, lakukan firman-Nya, apapun firman-Nya. Kasihlah musuhmu. Kalau punya musuh, ya jangan dendam, jangan balas, kasihi saudara. Paling enggak saudara bisa berdoa bagi dia, ya. Saudara inisiatif berbaikan dengan dia, itu namanya melakukan firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Beri, ya, untuk Tuhan. Memang Tuhan butuh uang, Pak? Enggak, Tuhan enggak butuh uang.
Tuhan ingin melihat berapa kasihmu kepada dia, seberapa hatimu untuk dia. Semakin orang besar memberi, seberapa besar kasihnya kepada Tuhan. Saya belajar ini sudah dari muda, saudara, ya. Mengasihi Tuhan itu dimulai dengan memberi hati kita kepada Tuhan, ya. Saudara, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berapa banyak orang yang berminat akan firman Tuhan? Berapa? Saya males, Pak. Saya bosan. Saya nggak berminat. Berarti saudara tidak mau bertumbuh, ya, imannya. Nggak ada minat. Bagaimana saudara bisa berakar, dibangun di atas dasar Kristus dengan kokoh, ya? Di sana dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, tapi tidak pernah mau belajar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Enggak akan, saudara, tambah teguh, enggak akan. Tambah rapuh, saya percaya, tambah rapuh. Sudah berkali-kali saya mengingatkan atau bersaksi, ya. Waktu dulu saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya punya kerinduan belajar firman Tuhan, ya? Sebelum sekolah Alkitab loh, ya. Sebelum sekolah Alkitab. Jadi setiap hari Rabu, hari apa ada acara di gereja, saya datang, saudara. Mau hujan, mau panas, mau belum makan, mau lapar, saya datang, saudara. Saya pengen dengar firman Tuhan yang disampaikan pendeta itu, hamba Tuhan itu. Karena saya percaya hamba-hamba Tuhan itu diletakkan Tuhan di gereja-gereja untuk mengembalakan, untuk mengajar, supaya jemaatnya bertumbuh. Berapa banyak yang hadir? Sedikit, saudara. Tapi saya menikmati buahnya. Semakin saya mengikut Tuhan Yesus, Tuhan tambah-tambahkan pengertian kebenaran firman Tuhan, dan itu menguatkan iman saya, bertumbuh, sampai saya menyerahkan diri menjadi hambanya, masuk di seminari sekolah Alkitab. Apakah itu kebetulan, saudara? Bukan. Tuhan mencari orang-orang yang mau dan setia. Tuhan tambahkan, bukan berkat materi, berkat rohani, berkat sorgawi. Kalau orang bisa memahami siapa Yesus itu dan apa yang disediakan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya dan setia, pasti orang itu akan mengejar mati-matian, ya. Sama seperti Rasul Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Makanya Rasul Paulus kemudian mengatakan, aku berlari-lari menuju panggilan sorgawi. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena Rasul Paulus sudah mengerti, memahami, tidak ada yang lebih mulia dari panggilan sorgawi, dari pengenalannya akan Kristus. Lebih mulia dari apapun. Semuanya sampah, saudara. Apa sih yang dianggap sampah oleh Rasul Paulus? Karirnya zaman dulu. Dia punya kedudukan di mahkamah agama, di golongan kaum Farisi, dia terkemuka, ya, punya jabatan. Tapi dia mengerjakan semua itu bukan untuk Kristus. Jadi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia baru tahu kebenaran. Makanya ketika dia menoleh ke belakang, ini sampah semua nih. Selama ini saya mengerjakan atau mengasihi sampah. Kalau dibandingkan dengan pengenalan dia akan Kristus, semuanya tuh menjadi sirna, suram. Karena dia melihat kemuliaan Kristus. Saudara, berapa banyak orang yang memahami ini dan berlari-lari mengejar panggilan sorgawi dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Berapa banyak, saudara?
Kalau saudara sampai ke situ, berarti saudara diberkati Tuhan. Berarti saudara menerima kasih karunia Tuhan. Terus Tuhan tambah-tambahkan, terus Tuhan tambah-tambahkan. Jangan mau saudara dihambat, dihalangi oleh apapun. Di dunia ini cuma sebentar sekali saudara, ya. Dibandingkan dengan kekekalan, nggak ada apa-apanya. Saudara bisa hidup berapa lama di dunia ini? Kenapa di dalam waktu yang singkat itu saudara tidak mengejar panggilan surgawi? Mengapa mau ditukarkan dengan hal-hal yang sementara dan sia-sia? Berapa banyak waktu, tenaga, pikiran saudara investkan untuk yang sia-sia? Sebanding enggak dengan waktu, tenaga, pikiran dan apa yang saudara punya untuk Tuhan? Sebanding enggak? Jauh saudara. Saya kadang-kadang sedih ya. Sedih melihat orang yang sudah terima Tuhan Yesus tetapi tidak berakar di dalam dia, tidak dibangun di dalam dia, tidak tetap di dalam dia, memberi waktu, hati, tenaga, pikiran cuman seencret sedikit-sedikit saudara, ya. Bahkan seringkali menganggapnya rugi, ya. Ngapain ke gereja, rugi, ya. Saudara, saya nggak mengerti dengan pola pikir seperti ini, saudara. Memangnya siapa Kristus menurutmu? Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Coba baca di kitab-kitab Injil. Tuhan Yesus selalu bertanya kepada muridnya, menurutmu siapa aku? Itu pertanyaan Tuhan Yesus, ya. Coba kalau kita tanyakan ini kepada diri kita masing-masing, siapa sih Tuhan Yesus menurut kita? Coba jawab di hati sendiri. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Apakah Tuhan Yesus itu gangguan ini? Gangguan. Hidup saya jadi tidak bebas, ya. Ya, saya tidak bisa jadi semau gue, ya. Selalu dibatasi. Tuhan suruh ini, Tuhan atur ini, Tuhan begini. Nah, kalau saudara memang berpikiran seperti itu, saya anjurkan tidak usah ikut Tuhan Yesus. Tidak usah ikut Tuhan Yesus. Ikut kemauan sendiri saja. Ikut jalan-jalan dunia ini saja. Itu lebih fair, ya, lebih fair. Tapi kalau saudara sudah memutuskan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, masuk di dalam hidup saya, menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jalani itu saudara. Jangan setengah-setengah, ya. Siapa Yesus menurut kita? Biarlah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalimat yang diberi warna hijau, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang bisa melimpah dengan syukurnya hanya orang-orang yang sudah menyadari siapa Yesus. Siapa Yesus sesungguhnya. Ketika orang menyadari dia segala-galanya bagiku, ya, dia pusat hidupku, pasti dia melimpah dengan syukur, ya. Karena dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tuhan tetap bersama saya, Tuhan tetap memegang hidup saya. Suka duka, susah senang, sehat kuat, lemah, atau berbagai hal tidak mempengaruhi. Orang-orang ini pasti akan melimpah dengan syukur. Kalau sakit, Pak, bisa bersyukur? Bisa bersyukur. Kalau kekurangan, Pak, bisa bersyukur? Bisa. Itu baca surat-surat Rasul Paulus. Dia selalu mengucap syukur. Di penjara mengucap syukur, digebugin mengucap syukur, dilempari batu mengucap syukur. Karena dia tahu apa yang dia perbuat. Hidupnya hanya untuk Kristus. Sampai ke tingkat dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Kalau orang udah sampai ke situ, melimpah dengan syukur, saudara. Sakit, sehat, susah, senang, lemah, kuat, berbagai pencobaan, tantangan, masalah, mengucap syukur. Tuhan, mengucap syukur, Engkau tidak pernah meninggalkanku, Engkau tahu jalan-jalan hidupku, dan Engkau memimpinku kepada kemuliaan demi kemuliaan, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tuhan, saya mau setia sampai akhir. Ketika Engkau menjemput aku siap, Tuhan. Mengucap syukur, saudara. Jangan baru susah sedikit, menderita sedikit, ya keluhan terus, sungut-sungut terus seperti bangsa Israel. Ya. Kurang minum sedikit, sungut-sungut. Nggak ada makanan sedikit, sungut-sungut. Ya. Capek sedikit, sungut-sungut. Tidak ada penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya, jadilah kehendak-Mu. Saya siap, Tuhan, mengikut Engkau. Semakin hari semakin melekat. Jadi saya ulangi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti menyampaikan, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus mengerjakan di dalam setiap kami. Beri pengertian supaya kami memahami kebenaran firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan. Jangan biarkan apapun, Tuhan, merintangi kami untuk semakin kokoh di dalam Tuhan. Biarlah kami punya kekuatan untuk melawan segala tantangan, rintangan. Kami mau tetap di dalam Engkau dan semakin teguh, berakar, dibangun di atas Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengoreksi kami, menegur kami, dan memotivasi kami, mendorong kami supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami mau serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami, segenap keberadaan kami ke dalam tangan kasih, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan semata. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.